Dengar, saya katakan Yesus punya bulu jembit, betul Yesus punya bulu jembit. Dia seorang manusia dilahirkan oleh bundanya yang bernama Maria. Kau baca Lukas 1 nomor 26 sampai seterusnya. Adakah di sana dikatakan Tuhan? Terus ketika saya mengatakan saya tidak mau lagi menyembah nonot, saya tidak mau lagi menyembah nonot yang ada bulu jembitnya, betul. Karena apa? Kalau ada orang nonotnya, setahu saya dua biji jakar, satu pidong, itu adalah kepunyaan dari kemaluan laki-laki. Apakah saya harus menyembah Tuhan saya yang punya kemaluan? Enggak lah, malulah saya. Wartawan Tribun Medan, Ratu Entok hadir mengenakan baju merah dan langsung berjalan ke gedung Direktorat Reserse Cyber Polda Sumut tanpa memberikan keterangan apapun. Ia dijemput untuk dimintai keterangan atas dugaan penistaan agama Kristen yang dilaporkan Gamki Sumut dan berbagai kalangan. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Shalom alechem bisem Yeshua HaMashiach. Berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai Nora Aritonang ya, dimana dia melakukan penghujatan, dan kalau kita melihat ini lebih parah dari yang dilakukan oleh Ratu Entok, di mana teman sekali dikatakan dia menghina tentang kelamin daripada Yesus Kristus dalam keadaan sebagai manusia. Bahkan tidak segan-segan mengutip ayat Alkitab Lukas 1 ayat 26 dan seterusnya, tidak disebutkan di situ adalah Tuhan. Tapi apakah mentok dari situ? Anda coba melompat di dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Di sana jelas dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini kita berharap bahwa si Nora Aritonang ini juga diciduk, ya. Jadi biar sama dengan Ratu Entok. Dan teman-teman kalau tidak percaya dengan nanti apa video penghujatan dilakukan oleh perempuan sampah begitu ya, itu Anda bisa melihat di TikToknya, bahkan di YouTube-nya, bagaimana kemudian dia menghujat dan tidak bisa dibayangkan teman-teman sekalian ya, begitu mengerikan seperti mulutnya yang kita melihat tadi. Nah, oleh karena teman-teman sekalian, kita akan bahas hal ini supaya kita mengerti bahwa orang-orang Islam ini yang katanya rahmatan lil alamin, justru ya tidak rahmatan lil alamin, menyerang kekristenan, bahkan menghina Tuhan agama lain. Karena bagi mereka tidak bisa sempurna kalau mereka tidak menjelek-jelekan orang lain dan agama orang lain. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita langsung saja simak videonya yang ada berikut ini. Dengar, saya katakan Yesus punya bulu jembit, betul Yesus punya bulu jembit. Dia seorang manusia dilahirkan oleh bundanya yang bernama Maria. Kau baca Lukas 1 nomor 26 sampai seterusnya. Adakah di sana dikatakan Tuhan? Terus ketika saya mengatakan saya tidak mau lagi menyembah nonot, saya tidak mau lagi menyembah nonot yang ada bulu jembitnya, betul. Karena apa? Kalau ada orang nonotnya, setahu saya dua biji jakar, satu pidong, itu adalah kepunyaan dari kemaluan laki-laki. Apakah saya harus menyembah Tuhan saya yang punya kemaluan? Enggak lah, malulah saya. Oke, teman-teman sekalian, itulah bagian pertama ya dari videonya tadi yang kita sudah saksikan ya. Dan kalian lihat di situ teman sekalian bagaimana kemudian orang ini menghujat Yesus ya, menghujat Tuhannya Kristen ya. Teman-teman sekalian, kalau bagi mereka bahwa Yesus itu samakan dengan Nabi Isa, lalu mereka katakan dia kan hanya utusan Allah, dia hanya nabi gitu. Bahkan Yesus melakukan mujizat itu ya atas seizin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya menurut saya tidak ada masalah begitu loh. Tapi kenapa kalian kemudian sewot gitu ya? Umat Islam sewot dengan keimanan orang Kristen. Baik di dalam masjid, di pengajian, bahkan ceramah-ceramah para ustadz dimanapun. Yang dibahas adalah
Alkitab dan tentang Kristen gitu. Ya, apakah kalian itu dilahirkan ya atau kalian memilih agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad nabi kalian itu untuk menyerang agama Kristen dan agama Yahudi gitu loh. Ya. Jadi apakah kalian tidak bisa sempurna tanpa harus menjelek-jelekan agama lain? Jadi memang Kapolri ya, ini pesan kami sebagai tokoh-tokoh agama, Pak. Ya, Bapak menjadi seorang Kapolri itu juga ya itu Anda bukan khusus menjadi Kapolri untuk agama Islam, tapi Anda menjadi Kapolri untuk semua agama, untuk anak bangsa. Maka kalau ada hal-hal seperti ini itu tidak harus ada pengaduan. Kamu udah tahu sendiri, orang Kristen tahu sendiri, dan Anda sebagai Kapolri juga tahu seorang Kristen kan. Tidak perlu harus ada laporan baru Anda bertindak menangkap, perintahkan Anda buah Anda untuk menangkap ini gitu. Ya jadi kan udah jelas kan gitu. Bagaimana coba bayangkan saja jika ini dibalik, orang Kristen menghujat, jangankan menghujat ya, bilang Muhammad bukan nabi saja, itu udah demo besar-besaran. Udah pasti ditangkap itu siapapun orang Kristen yang ngomong Muhammad bukan nabi gitu. Ya, itu udah diperkarakan. Nah, ini apa lagi dong Mas kalian? Nah, kemudian dia katakan tidak menyembah yang Tuhan yang punya nonot lah, yang punya bulu apalah begitu ya. Ya, teman-teman sekalian, mereka kan hanya melihat daripada sisi kemanusiaan Yesus. Ya. Jadi yang waras itu kan harusnya ngerti. Yesus kan sudah mengambil rupa seorang manusia. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 9, ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Jadi dalam keadaan sebagai manusia, dia lapar, dia haus, dia capek, dia istirahat, ya kan? Nah, apakah misalnya orang bilang dia nenen, ya kan? Dia netek gitu. Kemudian dia dilahirkan. Iya, kenapa? Karena dia sudah mengambil rupa seorang manusia. Nah, kalau kalian menanyakan hal itu secara baik, ya tidak masalah. Tapi ini kan caranya, ini kan cara menghina gitu, menghujat, apalagi monolog ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau dia tadi suruh juga ya, entah siapa ya dalam live-nya itu dia katakan, coba kalian baca dalam Lukas pasal 1 ya, ayat 1 hingga sampai ayat yang ke-80. Apakah ada di situ disebut sebagai Tuhan? Nah, kalau Anda membaca Lukas, sebenarnya Anda bisa menemukan ya, bagaimana kemudian Yesus Kristus ini mengambil rupa seorang manusia. Contoh kita misalnya baca teman-teman sekalian ya, di dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33 ya. Atau sampai 35 lah ya. Kita baca teman-teman sekalian. Firman Tuhan bilang begini. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah ya akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi anaknya akan dilahirkan yang diberikan nama Yesus, kerajaannya tidak berkesudahan. Nah, kerajaan yang tidak berkesudahan ini siapa? Yaitu kerajaan Allah. Iya kan? Dan dari sini kita sudah melihat bahwa Yesus Kristus ini bukan manusia biasa. Ya, dia hanya mengambil rupa seorang manusia, mengosongkan dirinya, tidak menganggap suatu hak milik ya, kesetaraannya dengan Allah Bapa. Tetapi dia telah diutus oleh Allah Bapa ke dunia untuk mengambil rupa seorang manusia dalam hal apa? Untuk menjadi kurban yang sempurna untuk penghapusan dosa daripada umat manusia. Jadi di sini jelas ya dikatakan bahwa dia ini adalah Allah dan kerajaannya tidak berkesudahan. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, jadi kalau kita kembali dalam kitab sucinya kalian ya dari umat Islam ya, dikatakan bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, ini kan orang Kristen tidak pernah memperanakan ataupun Allah itu beranak dalam perspektif daripada kekristenan. Karena ini adalah bahasa teologis untuk menyebutkan Yesus Kristus ini yang datangnya dari Allah. Ya, dia disebut sebagai anak Allah. Ya, secara teologis bukan biologis.
Ya, saya kasih contoh Anda. Misalnya Anda melihat anak tangga. Apakah kemudian tangga diperanakan? Apakah kemudian tangga punya suami istri ya dan lalu melahirkan anak tangga? Ya, anak Medan, ya kan? Atau anak Jawa gitu. Apakah kemudian Jawa diperanakan dan punya dan beranak? Kan tidak. Ini bahasa teologis dalam agama Kristen. Nah, disebut sebagai anak manusia. Ya jelas ya kan? Karena dia dilahirkan oleh manusia. Dia mengambil rupa seorang manusia sehingga disebut sebagai anak manusia. Ya, tapi ingat bahwa dia adalah ilahi. Ada natur keilahiannya yang setara dengan Allah Bapa. Bahkan Yesus Kristus ini menciptakan langit dan bumi. Ya, dia ya tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Jadi Yesus menciptakan bersama-sama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus menciptakan ya. Misalnya kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Iya kan? Di situ ada Allah, ada Roh Allah melayang-layang ya. Kemudian ada berfirmanlah Allah, jadilah terang maka terang itu jadi. Jadi di sini ya Allah Tritunggal itu sudah berkarya. Demikian juga dalam penebusan. Allah juga berkarya dalam Allah Tritunggal itu. Ya, karena dia tiga pribadi dalam satu hakikat yang tak terpisahkan, tetapi kita bisa membedakan kepribadiannya. Pribadi Allah Bapa, pribadi Anak, ya, dan pribadi daripada Roh Kudus. Itu kita bisa. Tapi kita tidak bisa memisahkan keilahiannya karena itu satu. Makanya dikatakan Tritunggal, tiga pribadi dalam satu hakikat. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau dikatakan apakah di situ disebut dengan Tuhan? Baca pasal 2. Jelas dikatakan kok Lukas pasal 2 ayat 11 ya teman-teman ya. Nih, Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Ya, jelas dikatakan tentang Tuhan kok di situ. Hari ini telah lahir bagimu ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas, Yesus Kristus ya, lahir di kota Daud. Dia adalah Tuhan ya dan juru selamat. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi penghinaan-penghinaan seperti ini itu seharusnya pihak kepolisian jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Itu harus diproses, Pak. Jangan hukum itu tajam kepada minoritas, tetapi tumpul kepada mereka yang mayoritas. Jadi kami berharap ya bahwa pihak aparat itu ya sama-sama menegakkan keadilan. Karena kalian itu adalah wakil Allah loh untuk ya menghajar dan menegur, mendidik ya orang-orang yang memang sudah kelewatan dalam penghujatan. Ya kecuali sih tidak ada undang-undang penistaan agama itu, dan kecuali kalau selama ini kekristenan tidak dijerat dengan undang-undang itu hanya karena membahas Muhammad dan membahas Aulo SWT. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa hujatan-hujatan seperti ini jangan lupa ya doakan begitu ya. Karena kita tidak dituntut untuk membalas kejahatan dan kejahatan, tetapi kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tetapi karena kita berada di negara hukum, maka kita serahkan kepada negara hukum, kita serahkan kepada aparat pemerintah dan aparat kepolisian yang tentu saja punya andil ya dalam mengadili, bahkan juga untuk menghukum orang-orang yang melanggar aturan negara. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.